Hai, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini adalah part 3 dari rangkaian mendapatkan working holiday visa Australia. Yang ketinggalan dari step awal bisa cek di deskripsi box di bawah ini. Video ini adalah untuk kamu yang sudah mendapatkan SDU WHV. Ini adalah langkah akhir di mana kita akan apply visanya atau lodge visa. Di sini kita bikin bank reference yang baru, sama kita sudah translate dokumen. Aku pribadi cuma translate 3 dokumen, yaitu ada KK, akta lahir, sama transkrip nilai. Oke, pertama-tama kita buka dulu websitenya dan klik di tab IMI account. Kalau belum punya akunnya silahkan bikin dulu. Kalau udah langsung aja kita login, tampilannya akan seperti ini. Oke, kita pilih continue. Oke, di sini aku akan jelasin ada 2 opsi pilihan. Aku pribadi itu memilih yang pertama, lodge dulu, nanti HID-nya dikirim via email. Baru nanti kita bisa medical check up setelah ada HID dari email. Nah, untuk opsi yang kedua ini banyak juga yang menggunakan. Jadi mereka itu biasanya bikin HID dulu. Tutorialnya ada di YouTube, coba aja dicek. Nah, setelah mereka medical check up, baru nanti mereka lodge visanya. Biasanya yang memilih opsi ini tuh mereka yang mau untuk lebih cepat sih. Karena memang untuk medical check up itu antriannya cukup panjang kalau udah agak lama. Oke, pertama-tama kita klik new application. Teman-teman ada juga panduannya yang via slide, itu aku taruh di deskripsi box di bawah ini. Itu udah dibikin oleh pejuang WHV terdahulu. Oke, lanjut kita pilih di working holiday maker. Nah, pilih yang 462 karena negara kita itu masuknya di kategori ke 462. Jadi nanti formnya itu ada 16 slide. Nah, kalau kamu mau nyicil ngisinya itu juga bisa. Nanti di setiap slide-nya itu kamu klik slide save. Kedua ini masih basic information. Jadi kita isi pertama-tama itu current location-nya. Kita isi negara kita, Indonesia. Dan sebagai warga negara, kita pilih statusnya citizen. Selanjutnya kita pilih no, nggak bawa anak. Selanjutnya juga pilih no, karena kita tidak pernah apply ke visa 417. Next, application type pilih yang pertama, karena ini adalah tahun pertama kita mau apply. Dan selanjutnya juga kita pilih no. Dan untuk propose arrival date-nya itu terserah teman-teman ya. Kira-kira aja mau pergi itu kapan. Lalu selanjutnya kita pilih yes, karena kita punya surat dukungan dari pemerintah, yaitu SDU WHV. Oke, di slide ketiga selanjutnya ini basic information tentang data pribadi kita. Oke, jadi dimasukin aja family name nama belakang, given name nama depan. Lalu masukin tanggal lahir kita. Lalu negara pengeluar paspor kita. Lalu pilih warga negara. Sama ini isi data paspornya, kapan dikeluarin, kapan expired, sama place of issue itu kanimnya. Di sini Mbak Selena Gomez kanimnya di Palembang. Ini semua ada di halaman identitas paspor kamu, bisa dicek aja. Oke, di kolom selanjutnya kita isi yes, kita punya KTP, identity card. Dan di sini klik add, itu masukin data KTP kamu. Nah, karena eKTP kita ini seumur hidup, nanti di masa berlakunya dikosongin aja. Nah, ini aku dapat warning karena emang datanya, nomor KTP-nya itu aku isi asal-asalan. Kalau nomor KTP kamu benar nanti nggak ada ini kok. Oke, kita lanjut. Ini juga isi data pribadi. Kita isi data tempat kamu lahir, sama status kamu, apa udah nikah, udah cerai atau masih lajang. Oke, selanjutnya kita pilih no, karena kita tidak punya nama lain.
Terus juga isi no karena kita tidak punya paspor negara lain. Nah, kemudian di pertanyaan ada nggak punya identity dokumen lain, pilih yes. Nah, nanti kita add dokumen lainnya. Di sini aku add itu adalah akta lahir. Kalau yang punya driving license juga bisa di add di sini. Nah, untuk akta lahir itu kan beda-beda nomornya ya. Jadi sepengalamanku itu nanti nggak muat kolomnya. Jadi misalnya ada tanda, garis atau gimana itu dihapus saja. Jadi sisain angka atau huruf di nomor aktenya itu. Nah, selanjutnya ini poin paling penting ya, health examination. Nah, untuk kita yang melalui step dengan caraku ini, kita pilih no karena memang kita belum pernah melakukan tes kesehatan. Nah, untuk mereka yang pilih yes itu adalah mereka yang kebalikan dari langkah ini, jadi mereka bikin hub ID dulu. Oke, kemudian kita cek semua data-data. Kalau udah benar kita klik next. Selanjutnya karena aku belum pernah traveling ke Australia atau belum pernah juga apply visanya, aku pilih no. Nah, selanjutnya di slide ke-6 ini ke data-data pribadi kamu. Jadi alamat itu alamat tempat tinggal kamu sekarang. Oke, di slide ke-7 ini kita pilih no karena kita sendiri yang ngurus semuanya, bukan pakai agent atau perantara. Nah, slide ke-8 itu emang nggak ada ya. Slide ke-9 kita pilih yes dan masukin riwayat pendidikan kamu. Ini langsung ke tempat kuliah aja ya, SMA-nya nggak usah. Nah, untuk tanggal itu kalau yang nggak ada di ijazah itu kalian bisa kira-kira aja karena nggak terlalu harus kok. Nah, untuk statusnya disesuaikan aja, udah lulus apa masih. Oke, next slide ke-10 ini tentang pekerjaan kamu sekarang. Oke, slide ke-11 ini kita pilih no karena kita bukan pemegang paspor dari negara ini. Lalu bahasa kita pilih yes. Nah, lalu kita isi detail dari bahasa kita, kemampuannya. Kita isi misalnya kita tes IELTS di mana nama kandidatnya dan lain-lain. Nah, untuk di language ability ini kamu klik tanda tanya, kamu lihat poin-poinnya. Nah, untuk Mbak Selena Gomez ini dia nilainya itu di setiap poinnya 5,5 minimal. Jadi kita masuk di kategori vocational. Dan di main language isi Indonesia. Oke, selanjutnya di slide ke-13 ini tentang deklarasi kesehatan kamu. Jadi bisa dibaca poin-poinnya sesuai dengan kesehatan kamu, bisa diisi. Nah, kamu isi dengan jujur, dan yang perlu kamu garis bawahi bahwa pemerintah Australia itu sangat concern dengan penyakit menular dan terutama itu TBC. Oke, selanjutnya di slide ke-14 ini tentang deklarasi perilaku kita. Misalnya kayak pernah dideportasi nggak, pernah melakukan kejahatan nggak, gitu-gitu. Ya semuanya diisi no aja karena kita pastinya udah punya SKCK berperilaku baik. Oke, slide ke-15 ini ketentuan working holiday visa. Ini kalian isi yes aja. Di slide ke-16 ini juga form declare, jadi kalian isi yes aja. Nah, kalau udah itu silakan kalian klik next, dan ini kalian review lagi apakah semua data yang kalian input itu udah benar atau ada yang salah, bisa dicek lagi. Nah, teman-teman, untuk dokumen yang kalian translate itu nanti kalian gabungin ke satu file dengan dokumen aslinya. Nah, pertama-tama ini di kolom travel dokumen, aku pribadi itu upload 5 dokumen yang ada paspornya, ada SKCK, ada sertifikat vaksin, KK, sama akte. Nah, kalau mau masukin driving license sama KTP di sini juga bisa, opsional.
tapi semuanya ini udah aku sekalian translate ya, karena biaya translate juga lumayan ya, jadi aku translate yang penting-penting aja. Nah, di kolom dokumen evidence ini kalian upload SDUWHV. Jadi ini cuma contoh ya, jadi aku upload sembarang aja. Untuk size-nya di sini maksimal 5 MB. Nah, untuk foto ini kalian bisa cek di Google gimana sih ketentuan foto visa Australia itu. Dan size-nya itu 35 mm x 45 mm. Next, di evidence of fund, ini adalah surat bank reference kamu yang terbaru. Yang perlu kamu ketahui, jadi pihak imigrasi Australia ini seringkali ada random check. Jadi kalau misalnya lagi apes, rekening kamu dicek ketika sudah lodge. Ini kebanyakan kan minjem duit ya. Jadi kalau ketika sudah lodge dan apesnya mereka ngecek kalian itu di rekening kosong atau jauh lah dari batas minimal, itu kemungkinan besar visa akan ditolak. Di language ability itu kalian masukin sertifikat IELTS. Jadi di kolom qualification ini kalian upload sertifikat ijazah sama transkrip nilai. Nah, karena transkrip nilaiku ini masih bahasa Indonesia, jadi yang ini aku translate. Oke teman-teman, kali ini cuma contoh ya, jadi dapat notif kayak gini karena aku nggak upload lengkap. Jadi setelah step ini, kalau udah semua, itu kalian akan menuju ke payment. Nah, untuk payment ini bisa pakai kartu kredit, bisa pakai PayPal, atau kartu debit yang udah nge-link ke transaksi luar negeri juga udah bisa. Nah, jadi kalau step kalian sama itu kayak aku, nanti habis ini kalian udah sukses pembayaran, langsung cek ke email, karena di sana nanti hub ID kalian akan dikirim, dan itu berlakunya 30 hari. Kalian bisa cepet-cepet untuk medical check up. Dan nanti kalau udah medical check up semuanya, kalian tinggal nunggu aja hasilnya berubah. Biasanya sih 1 minggu sampai 3 bulan ya, tergantung dengan masing-masing keadaan. Oke, sekian dulu, semoga membantu.